ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi hukum Archimedes. Sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, perhatikan bahwa bola ini ketika ditekan semakin ke dalam, gaya angkatnya semakin besar. Ya, baiklah kita mulai saja pembahasan kita tentang hukum Archimedes. Dari video sebelumnya kita memperlihatkan bahwa bola basket yang mula-mula terapung di atas air itu kemudian ditekan ke bawah lagi, ditekan ke bawah sampai ke dalam air seluruhnya, lalu dilepaskan, maka bolanya akan ke atas dan keluar dari permukaan air, ya. Terlempar ke atas, ya. Nah, kalau kalian coba sendiri, ketika posisi awal seperti ini antara gaya berat dan gaya ke atas itu seimbang, ya. Dan volume air yang dipindahkan oleh bola itu sebanyak ini yang saya arsir ini. Ketika ditekan ke bawah lagi, volume air yang dipindahkan semakin besar. Gaya ke atas yang muncul semakin besar. Itu terasa oleh tangan yang menekan ini. Ketika ditekan lebih dalam lagi, volume air yang dipindahkan semakin banyak, gaya ke atas juga tambah besar. Terasa oleh tangan yang mendorong. Ketika dibenamkan makin dalam sampai masuk ke dalam air, ya, volume air yang dipindahkan sama dengan volume bola. Ya. Gaya ke atasnya tambah besar, ya. Sehingga tangan merasakan itu, ya, besarnya gaya ke atas itu, ya, gaya apung. Nah, ketika tangan dilepaskan tadi, bola akan bergerak ke atas dan muncul ke permukaan air dengan cepat. Karena gaya ke atasnya sangat besar dibandingkan dengan berat bendanya. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa gaya ke atas itu berbanding lurus dengan volume zat cair yang dipindahkan, ya. Jadi ketika bola berada di dalam air seluruhnya, berarti bola ini memindahkan zat cair sebanyak volume dari bola tersebut. Ya. Jadi semakin besar volume zat cair yang dipindahkan, gaya ke atasnya semakin besar. Nah, jadi gaya ke atas itu berbanding lurus dengan volume zat cair yang dipindahkan. Nah, menurut Archimedes bahwa gaya apung itu, Fa ini, gaya ke atas itu, besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, ya. Jadi semakin besar volumenya berarti semakin berat pula zat cair yang dipindahkan. Jadi gaya ke atas menurut Archimedes adalah sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, berat itu sama dengan M kali G, massa zat cair kali G gravitasi. Maka gaya ke atas itu sama dengan Rho kali V, ya. Massa itu Rho kali V, Rho zat cair, V zat cair kali G. Jadi inilah yang namanya hukum Archimedes, ya. Jadi gaya ke atas sama dengan Rho V G. Rho zat cair, V zat cair. Rho zat cair adalah massa jenis zat cair, V zat cair, volume zat cair, G percepatan gravitasi. Jadi di sini kita bisa menyatakan bahwa hukum Archimedes itu adalah sebagai berikut. Jadi apabila ada sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka akan muncul gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, berat itu adalah Rho V G. Ya, contoh aplikasi dari hukum Archimedes yang sangat penting, yang berguna buat kehidupan kita sehari-hari adalah kapal laut. Ya. Sekarang ini kita bisa membuat kapal laut yang sangat besar, yang bisa digunakan untuk memuat peti kemas yang sangat banyak, atau bahkan kita bisa membuat kapal pesiar yang seolah-olah itu adalah merupakan hotel terapung, jadi sangat besar. Atau di bidang militer ada yang namanya kapal induk. Nah, kesemuanya itu sebenarnya bekerja berdasarkan hukum Archimedes. Bahwa kapal laut yang tercelup dalam air laut itu, dia akan mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Nah,
Kalau kita lihat gambar di sini, nah ini misalkan saja nih kapalnya, sederhana aja gini kapalnya. Ini adalah permukaan air laut, maka sebenarnya di sini ya. Jadi kalau ini air laut di sini. Nah, bentuk kapal itu menyebabkan air laut yang ada di sini ya, dipindahkan. Nah, sebagai akibatnya bahwa ada air laut yang dipindahkan, maka muncul gaya ke atas. Nah, gaya ke atas itu adalah volume air laut, massa jenis air laut kali G. V rho G atau rho VG sama aja ya. Jadi gaya ke atas itu bergantung kepada volume. Jadi semakin besar volume yang dipindahkan ini, maka gaya ke atasnya semakin besar. Jadi kalau ukuran kapalnya besar, volume zat yang dipindahkan juga besar, maka gaya ke atasnya akan semakin besar. Maka gaya ke atas itu bisa mengimbangi berat dari kapalnya. Kalau diberi muatan, kapalnya diberi muatan, misalnya permukaan lautnya sampai di sini sekarang. Nah, misalkan begitu. Maka terlihat di sini volume yang dipindahkan juga semakin besar. Maka gaya ke atasnya juga semakin besar. Nah, ini adalah contoh penggunaan hukum Archimedes di dalam kapal laut. Nah, ilustrasinya saya akan tunjukkan seperti video berikut ini. Ya, perhatikan bahwa mangkok-mangkok ini dapat terapung di atas air disebabkan oleh gaya ke atas yang ditimbulkan oleh zat cair, yaitu air yang dipindahkan oleh bentuk mangkok tersebut. Ya, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah balok yang panjangnya 0,2 meter, lebarnya 0,1 meter, tingginya 0,3 meter, dicelupkan seluruhnya ke dalam minyak. Dan yang kedua adalah kalau nanti 2/3 dari balok itu dicelupkan ke dalam air. Nah, jadi kalau di dalam minyak dicelupkan seluruhnya berarti volume minyak yang dipindahkan, jadi fluida yang digunakan di sini zat cairnya adalah minyak. Jadi volume minyak yang dipindahkan sama dengan volume balok ini. Karena balok ini memindahkan minyak yang ada di situ, ya. Nah, jadi volume minyak sama dengan volume balok. Nah, volume balok tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Nah, kalau dikalikan 0,2, 0,1, 0,3 kalau dikalikan itu adalah menjadi 6 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ya. Ini kan 10 min 1, min 1, min 1, min 3. Nah, gaya ke atas di dalam minyak itu adalah sama dengan rho minyak, V minyak, kali G, gitu ya. Nah, rho minyaknya sudah ada nih, 800. Volume minyaknya 6 kali 10 pangkat min 3. G-nya adalah 10. Nah, kalau kita lihat ini 800 jadi 100 dengan 10 ini adalah 1000. 1000 dengan 10 min 3 habis ya, jadi tinggal 8 kali 6. Jadi gaya ke atasnya adalah 48 Newton. Nah, jadi balok mendapat gaya ke atas 48 Newton. Nah, sekarang kalau misalkan balok yang sama, tetapi hanya 2/3 bagian yang dicelupkan ke dalam air. Jadi volume air yang dipindahkan itu adalah sama dengan 2/3 kali volume balok. Ya. Nah, volume baloknya ini. Jadi sini 2/3 dikali 6 kali 10 pangkat min 3. Berapa nih? Ya. 3 dengan 6 di sini adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, dari sini kita bisa menghitung gaya ke atas di dalam air adalah rho air, V air, kali G. Nah, rho airnya adalah 1000, V airnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3, G-nya adalah 10, ya. 10 pangkat 3 dengan min 3, ya. Sehingga 4 kali 10
gaya ke atasnya adalah 40. Ya, baiklah kita coba untuk soal nomor 2. Di sini ada sebuah bola mungkin terbuat dari logam, ya, dicelupkan ke dalam bak berisi air, kemudian ditahan dengan sebuah tali. Ya. Benda ini beratnya adalah 1000 Newton. Ya. Kemudian berapakah besarnya tegangan tali T di sini? Nah, kalau di udara maka tegangan tali dan berat itu sama. Ya. Jadi T-nya 1000. Tapi karena berada di dalam air, menurut Archimedes ada gaya ke atas. Jadi di sini bola ini mengalami gaya ke atas, Fa. Nah, besarnya Fa itu sama dengan rho air, volume air kali G. Nah, volume air itu adalah volume air yang dipindahkan oleh benda ini. Karena seluruhnya ada di dalam air, maka volume air sama dengan volume benda, ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke sini massa jenis air adalah 1000, maka di sini adalah 1000, volume airnya 0,04 gitu ya. G-nya ada anggap aja 10, ya. Sehingga kalau kita hitung di sini adalah sama dengan 400 Newton. Jadi bola ini mendapat gaya ke atas sebesar 400 Newton. Nah, berdasarkan hukum Newton, maka resultan gaya sama dengan 0, karena ini seimbang ya. Gaya ke atasnya itu T, dan gaya ke atas harus sama dengan W. Ya. Jadi gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah. Nah, maka kalau kita mau menghitung T-nya, itu sama dengan W dikurangi Fa, gitu ya. Nah, sama dengan W-nya adalah 1000, dikurangi Fa-nya adalah 400 Newton. Sehingga hasilnya adalah 600 Newton. Nah, jadi tegangan talinya lebih kecil daripada berat dari benda tersebut, karena adanya gaya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, kasih komentar, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar video saya ini berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisika.